Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Vanessa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Mohon maaf banget buat kalian yang udah nungguin aku untuk live streaming kemarin karena memang ternyata udah aku sempetin tetap gak sempat dan aku harus membantu untuk menyelesaikan surat-surat kematiannya Eyang. Jadi aku terpaksa harus menunda live streamingnya dan akhirnya aku tetap membuat video untuk hari Senin, guys. Nah, di sini aku mau membahas tentang salah satu penerbit mayor karena aku udah janji sama kalian kan untuk membahas salah satu bukan salah satu tapi satu persatu penerbit mayor. Nah, sekarang yang pertama yang akan aku bahas adalah Falcon Publisher, guys. Mungkin kalian gak asing karena Falcon Publisher udah mengeluarkan banyak film karena dulunya memang cuma mempublikasikan film aja. Nah, sekarang dia juga menerima atau membuka penerbitan buku atau novel, guys. Jadi Falcon Publisher itu tadi. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah gimana sih caranya untuk menjadi penulis di Falcon Publisher dan apa aja kriteria naskah yang mereka cari gitu kan. Itu kan yang penting kan. Dan ini tuh masih mudah digapai, guys. Maksudnya masih bisa lah kalau digapai. Enggak, kalau dibanding Gramedia masih lebih mudah gitu. Tapi memang ada beberapa ketentuan dan kalau kalian udah sesuai prosedur dan kalian mau untuk memperbaiki tulisan kalian, aku yakin pasti lolos. Oke, kita langsung bahas aja. Belajar bareng with Valenas. Kita masuk aja ke materinya untuk Falcon Publisher nih. Nah, sebelumnya nih, ini banyak pertanyaan nih. Kak, kalau misalnya kita mengajukan ke penerbit mayor tuh bayar nggak sih, Kak? Banyak banget pertanyaan tentang hal itu. Perlu kalian garis bawahi, aku tegaskan juga, kalau penerbit mayor atau penerbit profesional itu tidak akan pernah memungut biaya apapun, alias gratis. Kalau sampai itu memungut biaya, itu pasti penerbit indie. Itu sudah dipastikan, guys. Karena ya memang berbeda sih sistem dan cara kerja untuk penerbit indie maupun penerbit mayor. Nah, penerbit mayor tuh banyak banget, guys, jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalian langsung coba-coba aja. Cuma memang penerbit mayor sama penerbit indie jauh lebih cepat cetaknya tuh di penerbit indie. Malah kadang juga lama juga sih penerbit indie. Cuma ada beberapa yang lebih cepat lah daripada penerbit mayor. Karena kebanyakan kalau penerbit mayor itu jangka waktunya 1-9 bulan, guys. Ini aku bilang estimasi dulu ya. Kalau Falcon, nah aku akan bahas pelan-pelan nih. Nah, kita langsung aja nih, kenapa sih aku kok bisa tahu Falcon Publisher gitu kan. Sebenarnya Falcon Publisher itu aku tahu karena aku baca novelnya Rembayang. Tahu Rembayang? Pasti tahu lah. Yang kemarin barusan nikah, yang wajahnya kayak opa-opa ganteng Korea gitu. Tahu kan? Nah, dia tuh ternyata punya buku, judulnya adalah Tentang Setelahnya. Aku tuh bingung nih, judulnya Tentang Setelahnya. Nah, ini kalian perlu belajar nih buat judul yang orang tuh pengen tahu nih dalamnya apa sih, tentang setelahnya gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya ceritanya simple, cuma dalam. Gimana ya? Simple tapi dalam. Nah, ini ya kita memang harus banyak belajar. Makanya kalau kalian suka membaca, maksudnya penulis kan pasti suka baca lah ya. Kalian baca buku-buku yang judulnya tuh sederhana tapi itu menarik buat kita. Aku pengen baca lah, ini apa sih Tentang Setelahnya kayak gitu. Nah, di sini Tentang Setelahnya ini tuh menceritakan tentang Rembayang sebelum nikah ya. Itu dia tuh jatuh cinta sama Safira, seorang wanita. Nah, Safira dia tuh jadi dua orang ini tuh memendam rasa gitu. Dua orang yang saling memendam rasa gitu. Jadi mereka itu ceritanya ya udah udah kerasa mereka itu bisa bahagia bersama, menjalani bersama. Tapi kata-kata bersama itu tidak bisa menjadi kita. Lah, kan? Ini puitis banget si siapa ini Rembayang ini, dan aku baru tahu ternyata bukunya juga laris manis, guys. Dan kalian bisa beli bukunya juga sama kayak aku di Shopee. Kayak aku dulu tuh belinya bareng sama teman aku, guys.
Dan aku malah nggak beli di Shopee, aku beli langsung di Instagramnya waktu itu, karena aku penasaran nih Falcon Publisher kayak apa. Ternyata ceritanya bagus banget, dan aku maulah. Kok bener-benernya Falcon Publisher gitu kan. Terus aku akhirnya ya udahlah, aku cari materinya, ternyata lumayan guys, kita bisa mencobanya ke sana gitu. Oke, kalian bisa langsung ke Shopee-nya aja ya kalau kalian kepengen beli juga, pengen tahu nih ceritanya apa, karena itu penasaran banget. Aku yakin karena romantis, sumpah romantis, dan ceritanya dalam banget. Apa ya, kisahnya itu ya pokoknya itu menarik banget lah. Aku nggak bisa jelasin, biar kalian baca sendiri. Oke, itu linknya udah aku sertakan di bawah, kalian bisa langsung beli aja, murah kok, nggak mahal. Oke guys, nah kita langsung pelajari aja apa sih naskah yang diinginkan Falcon Publisher gitu kan. Guys, di Falcon Publisher ini sebenarnya ketentuan yang mereka cari untuk naskahnya itu nggak sesulit yang kalian bayangkan. Jadi kalian tuh cuma membuat ya segmentasinya tuh untuk remaja dan untuk dewasa. Jadi apa ya, fiksi yang untuk remaja, untuk dewasa kalian tau lah, kayak teen lead, kayak romansa dewasa. Tapi itu tidak yang kedua ini adalah kategorinya tidak boleh ada unsur sara, PORN itu nggak boleh. Terus kalau romantis masih boleh lah, oke lah. Pokoknya dikemas secara apik gitu. Jadi kepengennya Falcon Publisher ini tuh kita buat cerita yang unik. Terus di Falcon Publisher ini kalian nggak boleh ngasih karya non-X. Jadi wajib untuk memberikan karya yang original dan belum dipublikasikan di tempat manapun dan belum terikat dengan perusahaan manapun. Jadi kalau kalian kepengen ajuin di Falcon Publisher, aku harapkan kalian sudah mempersiapkan cerita yang belum dipublish. Jadi benar-benar itu masih ada di dalam di dalam buku kalian gitu. Maksudnya di dalam simpanan file kalian gitu. Jadi belum dipublish di platform-platform manapun. Di Falcon Publisher ini kalian bisa mengirimkan lebih dari satu judul. Jadi kalau kalian punya 3 judul nih, nganggur naskahnya, kalian ajuin aja di Falcon Publisher. Tapi aku sangat menyarankan kalau kalian masukin ke penerbit mayor, itu kalian nggak usah ditungguin terus kalian nggak nulis, kan jadi nggak produktif tuh. Jadi kalau misalnya kalian masukin ke penerbit mayor, ya udah kamu tinggalin aja itu naskah di sana, nanti keputusannya tungguin aja. Jadi selama menunggu ini jangan pasif. Selama menunggu ini kalian nulislah di platform apa gitu, atau kalian buat naskah baru lagi. Karena kalau kalian terfokus dengan satu penerbit mayor, kalian nanti lelah kalau udah ditungguin ternyata nggak ACC, kalian udah kayak menyerah, males aku besok nggak mau nyoba lagi. Nah makanya detik ini aku kasih tahu, kalau kalian udah punya naskah dan kalian udah masukin ke penerbit mayor, udah biarin aja gitu. Karena penerbit mayor itu pasti lama, dan kita selama waktu yang lama ini produktif lah. Kalian pilih salah satu platform yang mungkin kalian nyaman, terus kalian nulis lagi. Karena kalau kalian berhenti nulis, ini pengalamanku loh ya, berhenti nulis sebulan aja kalian tuh ngeblank. Aku loh kemarin nggak nulis 6 bulan, udah nggak ngeblank lagi, lupa. Jadi jangan sampai kalian tuh kalau udah jadi penulis ya udah paling nggak baca, atau nulis sedikit lah, nulis premis atau nulis sinopsis gitu buat persiapan, paling nggak gitulah, pokoknya nulis terus gitu. Kalau nggak bakal ngeblank ataupun lupa, bakal tanda baca dan ininya yang kita udah pelajarin awal tuh bisa lupa guys. Itu saran aku ya. Oke, kita lanjut. Gimana sih cara masuk ke Falcon Publisher? Nah, untuk pengiriman naskah atau format pengiriman naskah nih yang harus kalian tahu, kalian harus belajar rapi dan kalian ketik di MS Word. Terus nanti hurufnya itu wajib Times New Roman ukuran 12 dan spasinya itu harus ganda. Nah, aku perlu tekankan lagi nih ya, untuk yang kedua ini naskah itu harus tamat kalau kalian kepengen ngajuin di penerbit mayor. Kenapa? Karena pasti nih di komentar pasti akan ada pertanyaan, Kak, ongoing boleh nggak gitu kalau mengajukan di penerbit mayor.
Karena kebanyakan sih mereka itu menerima yang udah tamat semua guys. Karena kan nanti kalau misalnya lolos seleksi dengan waktu yang panjang, mereka langsung bisa terbit cetak begitu. Dan naskah kalian tuh harus rapi. Naskah itu panjangnya cuma 150 halaman. Lebih sedikit daripada kalian nulis di platform. 150 halaman tuh berapa sih kak? Gitu kan. 150 halaman itu sekitar 40.000 kata guys. Ya sekitar segitulah, 40.000 kata. Karena kalau di bawah itu kemarin kan aku udah membahas tuh di short YouTubeku perbedaan antara novelet dan novel. Kalian bisa lihat di short YouTubeku yang ini. Ya, promosi lagi. Jadi ceritanya kalau kalian masukin di sini kan gampang lah, 150 halaman, 40.000 kata. Itu tuh pendek gitu. Terus ada yang tanya sama aku nih, Kak, kalau misalnya nerbitin novel di penerbit mayor, apakah kita itu bisa mendapatkan banyak cuan gitu? Jangan salah guys, royaltinya kalau di penerbit mayor itu gede. Jadi kebanyakan, ini memang Falcon Publisher ini tidak menjelaskan royaltinya berapa. Karena ini nanti tergantung kesepakatan juga. Kebanyakan penerbit mayor seperti itu. Tergantung panjang naskah yang pertama, yang kedua tergantung kualitas naskah. Jadi nanti berunding. Tapi kalau aku kasih estimasi estimasi pendapatan kalian itu sekitar 30-60%. Ini estimasi aja ya, karena aku tidak mendapatkan mendapatkan sumber atau informasi tentang besaran royalti di Falcon Publisher. Tapi kebanyakan karena aku lihat di standar royalti untuk penerbit mayor itu ya sekitar segitu 30% sampai 60% kayak gitu. Nah, terus untuk naskah-naskah yang udah kamu siapin itu kalian wajib buat dalam satu file zip WinRAR. Itu kalian pasti tahu kan. Jadi setelah kalian udah kumpulin jadi satu, itu nanti kalian jadiin file yaitu zip biar ukurannya itu nggak terlalu besar. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Nah, ini tuh ada beberapa yang harus kalian lengkapi selain yang tadi ya. Yang pertama itu kayak premis. Jadi kalian harus membuat premis. Jadi ini harus urut ya guys. Kalau aku bilang urut ya, karena memang dari sana tuh ada catatan harus urut untuk untuk membuat zipnya biar rapi gitu. Jadi bukan naskahnya langsung, bukan. Jadi yang pertama itu premisnya. Premis kalian tahu kan, garis besar dari ceritamu itu seperti apa. Nanti kalian bisa lihat di YouTube aku, kalian bisa lihat ada premis dan sebagainya itu seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini kalian wajib untuk menyiapkan sinopsis. Sinopsis di sini seperti biasa guys. Jadi ada alurnya, ada settingnya, terus ada alur, setting, maksudnya plot, alur, setting, latar, terus setelah itu plotnya maju atau mundur. Nah, itu harus ada guys. Dan jangan lupa blurb. Ya, blurbnya juga, blurb tahu kan yang di belakang buku itu kalian harus masukin ke sinopsis juga. Nah, ini maksimalnya adalah 300 kata guys. Jadi dibuat minimalis mungkin. Jadi ini mungkin kalau sinopsisnya sih lebih ke alur, terus setting, latar, pokoknya dari awal sampai akhir. Jadi menceritakan awal, karakter tokoh jangan lupa ya, di sinopsis itu ada karakter, alur, plot, terus setelah itu setting. Nah ini masuk dalam sinopsis. Terus kamu lampirkan juga blurb. Jadi selanjutnya setelah sinopsis blurb. Selanjutnya kalian juga harus melampirkan keunggulan naskahmu. Terus alasan kenapa naskahmu ini harus terbit. Nah ini dia, kamu harus percaya diri dengan karya kalian. Jadi kalian itu harus menjelaskan kepada penerbit atau kepada pihak dari Falcon Publisher, apa sih alasannya kok bukumu ini harus aku terbitin. Nah itulah kasarannya. Jadi kamu nanti nulis dalam bentuk paragraf gitu guys. Nah itu nanti kalian harus ketik dengan rapi ya. Kalau misalnya kamu punya referensi naskah sebelumnya yang sejenis dengan apa yang kamu terbitin sekarang, kamu bisa
bisa kasih tahu ke editor. Itu juga jadi nilai plus. Oh ternyata penulis ini aktif, oh ternyata penulis ini punya karya lain juga, kayak gitu. Yang aku bahas barusan ya kan, itu kan referensi naskah, tapi itu nggak wajib ya guys. Kalau misalnya kalian memang penulis baru atau penulis yang memang belum punya naskah yang tamat sebelumnya dan belum terbit di platform manapun, bisa tetepan untuk mengajukan di Falcon Publisher. Nah yang selanjutnya ini itu tentang profil diri. Profil diri itu nanti kalau kalian kepengen aku bahas caranya membuat profil diri di untuk pengajuan penerbit cetak gitu kan, kalian nanti bisa komen aja di bawah, Kak bahas dong Kak untuk besok atau kapan gitu ya. Kalian langsung komentar aja di bawah. Jadi kalau misalnya kalian buat profil diri itu kalian harus lengkap dan kalian kasih juga pengalaman kalian nulis. Jadi misalnya nih aku namanya panjangnya kayak gini, terus aku usianya segini, aku sudah menerbitkan, tapi pakai sudut pandang orang ketiga ya, jangan pakai aku. Jadi ya tahu pakai dia. Nah ia adalah seorang penulis bla 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 kayak gitu. Terus kamu sudah punya karya apa aja, itu kalian tulis judulnya, terus kalian tulis ini sudah terbit di mana ya kan. Kalau bisa, kalau pengen lebih lengkap kalian kasih tahunnya, ini tahun berapa terbitnya gitu. Itu semua kalian rinci kalau kalian sudah punya koleksi buku, koleksi novel gitu. Jadi sekali lagi untuk yang selanjutnya ini yang tentang profil diri ini tetap, tapi untuk yang tidak wajib adalah yang karya-karya. Kalau kalian memang belum punya karya sama sekali ya udah nggak usah ditulis, tapi profil diri tetap. Kalau profil diri itu kayak biodata diri lah gitu kan. Kamu tuh penulis, kamu berpengalaman di mana, kamu usianya berapa, kamu kegiatannya apa. Nah itu nanti kalau kamu kepengen aku bahas, kamu komentar aja di bawah ya. Nanti aku akan membahas secara rinci gimana sih caranya membuat profil. Oke, terus yang terakhir, baru di bagian akhir itu kalian yang aku tadi ngomong, format Word tadi ya kan. Format Word tadi untuk naskah lengkapmu yang udah tamat itu, kalian buat ukuran 12 dengan font Times New Roman. Terus setelah itu kalian taruh di bagian akhir dan kalian jadiin satu file. Jadi semuanya ini kalian jadiin satu file. Dari premis, sinopsis, terus profil kamu. Yang pertama bukan profil sih, kayak referensi gitu kalau misalnya ada. Terus setelah itu baru profil. Nah setelah profil bawahnya lagi naskah lengkap, ini jadiin satu dan dibuat file zip atau WinRAR kayak gitu guys. Setelah kalian menyiapkan naskah seperti yang aku urutkan tadi, kalian langsung lihat aja di ini ya di tampilanku ya, karena tadi aku ada yang kurang nih guys. Aku kayaknya kurang kelebihan dan kurangan, tapi aku sudah tuliskan di situ. Kalian ngikutin aja, kalian perlu catat. Itu yang harus urut dan gak boleh belenjat-belenjat, jangan sampai ketukar. Kalian harus urut. Dan setelah itu udah dijadiin zip, udah dijadiin WinRAR, waktunya kalian kirimkan ke Falcon Publisher. Alamat emailnya di sini, yaitu publishing@falcon.co.id. Kayak gitu ya guys. Nah nanti kalian menunggu sekitar 1-3 bulan guys. Nah misalnya nih 1-3 bulan kok kalian belum ada kabar, kalian masih bisa konfirmasi. Oh ya, waktu ngirimkan naskah ke Falcon Publisher, jangan lupa subjeknya kalian tulisnya itu gini. Di subjek kan ada subjek, jadi nama pengirimnya siapa, terus setelah itu di bawahnya kan ada subjek tuh. Nah subjek itu kalian tulis kirim naskah, tentang setelahnya, judulnya. Jadi judulnya apa? Misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mau konfirmasi kok selama 1-3 bulan kok tidak ada jawaban atau belum ada pengumuman lolos atau tidak, kalian bisa konfirmasi. Nah, kalian kirimkan aja ke email tadi, yaitu publishing@falcon.co.id. Terus kalian kasih subjek. Format subjeknya itu adalah yang pertama konfirmasi, terus setelah itu judul naskahmu itu apa, setelah itu tanggal kirimnya, misalnya 3 Maret 2022 kayak gitu. Jadi itu subjeknya tuh berisi itu ya.
Guys, terima kasih buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Karena kalau di Falcon Publisher ini aku juga kepengen nyoba guys. Di sana juga nanti kalau misalnya kalian lolos naskahnya, itu kalian nggak akan publish sendiri juga. Jadi kalian akan dibantu pemasarannya oleh pihak Falcon Publisher. Bisa Falcon Publisher itu punya Tokopedia dan Shopee-nya juga guys. Dan nggak cuma itu, nanti ada berapa penerbit lain yang membantu untuk pemasaran di Falcon Publisher. Jadi kalau kemungkinan untuk dapat penghasilannya atau dapat royaltinya itu pasti gitu guys. Yaps, aku harap kalian mau coba. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Buat kalian nih yang barusan aja berkunjung ke channel aku, silahkan klik like-nya, klik subscribe-nya, dan jangan lupa untuk klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Seperti biasa guys, kalau kalian punya saran dan kritik buat aku, silahkan komentar di bawah. Kalian bisa kasih saran ke aku, kalian kepengen aku mencari info tentang apa lagi, membahas info tentang apa lagi mungkin yang kalian butuhkan, oke? Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @valenas_, karena aku biasanya update untuk konten selanjutnya di sana, di Instastory biasanya. Terus mohon maaf banget pokoknya, selamat Hari Kartini ya buat kemarin ya kan, udah lama sih ya, nggak apa-apa lah, telat beberapa hari kan. Oke guys, ini masih dalam masa-masa Ramadan, masa-masa bulan puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa, jaga kesehatan selalu ya kan. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.